Fundamental perbedaan bro, kenapa menurut gua nggak akan rusuh. Misalnya 2040, menurut gua udah nggak ada kerusuhan. Terus? Dulu tuh kalau kerusuh, pusing. Kenapa? Karena orang-orang yang rusuh tuh dibutuhkan bro. Karena mereka tuh buruh pabrik, mereka itu adalah yang bangun-bangun jalan. Mereka dibutuhkan orang-orangnya, jadi nggak bisa diapa-apain. Nanti ketika udah robot semua bro, beda nih gamenya. Lu rusuh, kita nggak perlu lu. Nah itu bahaya. Jadi teman-teman kalau nggak maju nih pikirannya, hati-hati kalian. Karena gue bilang tadi, roda tuh 1900 tahun. Orang bilang, oh enggak lah lu kebanyakan nonton film masa depan. Enggak, gua tuh investor dari dulu. Gua jadi pegang duit sebanyak ini di umur gua. Itu bukan jadi orang bodoh bro. Gua udah lihat semuanya gitu loh. Dan gua liatin ke depan ini akan seru menurut gua. Untuk orang tertentu akan seru, tapi untuk mereka yang di bawah kan ditinggalkan. Oke. Lu punya pabrik nih. Eh. Demo kan. Waduh, ya udahlah ya, bayarlah. Sekarang kalau 2034 itu pabrik dari robotnya Vega Robotics semua Tesla. Lu demo, keluar ya sini. Gue beliin robot, gue ganti lu. Aduh. Lu mati aja gitu, gue ganti robot. Nggak butuh kok lu. Ya udah keluar aja. Terus law enforcement juga akan beda di masa depan. Kan gue dulu pernah bilang, next perang tuh akan drone warfare. Semuanya akan drone dan robotic warfare. Jadi contoh, negara yang kaya kan bisa menang lawan negara yang miskin. Contoh Singapura perang lawan Malaysia, gue berani pegang Singapura 10 tahun lagi. Singapura 100% menang. Kenapa? Dia tinggal beli drone DJI dari Cina yang military gitu. Udah semua. Habisin semua. Habis itu. Jadi menurut gue perang di depannya akan humanoid itu, drone semua, robot lawan robot. Tapi negara yang robotnya kalah tuh harus langsung nyerah. Akan kayak gitu menurut gue. Bro, ini Terminator bro. Bukan, udah begitu udah terjadi. Kan udah terjadi di Rusia Ukraina. Ini gue gak ngomong sesuatu yang belum terjadi ya. Lu gak lihat itu kocar-kacir itu? Iya. Rusia itu. Ketika ada bunyi nging. Wah itu gak ada yang mau bro perang begitu. Lu ditembakin sama drone gue gak ada yang mau. Meledak door gitu. Karena tank besar, lu tinggal pakai drone murah tuh kasih bahan peledak meledak. Dia tabrakin begini ke bawah terus meledak. Itu kan udah terjadi Rusia Ukraina. Kalian tinggal cari aja. Ya nggak banyak di internet. Kalau cari sampai ke dark web sih itu cari. Dia ditutup tuh. Ditutup ya. Lu harus cari sampai dark web. Tapi gue liatin videonya. Itu drone terbang ke bawah tank meledak bro. Siapa yang mau nyetir tank ya sekarang pertanyaannya? Atau orang Rusianya udah sampai di ketakutan bro. Ada suara yang nging. Iya. Di Telegram sebenarnya ada yang udah habis dari itu ya. Iya. Mesti dark web memang. Nongkrong nih sama kita bisa ada informasi gitu. Iya. Jadi kalau kalian bilang, oh tapi enggak bang, tapi kan misalnya ada yang bilang, oh tapi kan misalnya jenderalnya masih manusia, enggak, itu akan pakai mereka akan kalkulasi probabilitas menang lewat sini berapa. Baru mereka kerain drone-nya sendiri. Oh, akurasinya lebih tepat. Iya. Soalnya yang di Cina aja tahun baru itu mereka bikin kayak naga bro, pakai drone swarming gitu loh. Lu bisa ini gue nggak tahu deh. Emang iya? Iya, tahun baru Cina tuh mereka bikin, negara yang bikin ya pakai drone. Jadi mereka demonstrasi kemampuan drone. Mereka bikin drone kayak nari tapi bentuknya jadi naga begitu di langit. Nah kalau kayak gitu pegang senjata semua nyerang ke lu lari kocar-kacir. Iya. Lu kocar-kacir. Jadi manusia bakal digantiin semua ke depannya. Dan cepat banget nih. Jadi ketika gue liat Tesla yang kemarin tuh begitu, waduh ini lebih cepat dari gue pertimbangan gue nih perkembangannya. Karena dulu bipedal yang 2 kaki itu problemnya adalah balancingnya sulit kan. Imbanginnya itu sulit. Sekarang mereka punya AI, jadi mereka bisa training kayak main catur bro. Jadi mereka bisa bikin simulator. Mereka training 1 detik 1 juta kali robotnya. Jadi bisa cepat sekali belajar nari segala bisa cepat sekali. Dan ini akan 2027 akan ke rumah-rumah kalian nih. Orang-orang kaya dulu pasti. Sama kayak handphone. Awalnya orang kaya dulu nanti punya. Jadi gue nanti bakal punya humanoid di rumah gue pasti beli sih. Jadi gue bakal lihat gitu loh humanoid gimana. Dan itu kan baru versi yang awal. Sama kayak handphone BlackBerry masih jelek. Tapi nanti iPhone-nya humanoid robot itu lu udah gak dapet nih. Itu mungkin dari 2035 lah ya. PIC-nya sama sekali gak ada yang jagain tuh lah. Ngapain? Lah kan controlling. Data center paling besar di Indonesia itu 1 gedung yang ngejaga cuma 2 orang sekarang. Cuma 2 orang yang jaga. Petani gak ada ntar? Gak ada. 0. 0. Jadi bisnisnya cuma 2 dong nantinya. Ngarah ke Bitcoin sama AI. Enggak, bisnis ada banyak, tapi yang paling cepat itu 2 itu. Biotech juga akan ada nanti. Kayak kemarin baru ada 1 perusahaan tuh yang dari Cina berhasil nyembuhin ADHD sama autis. Baru kemarin. Dan itu sahamnya terbang luar biasa tinggi. Teori Maslow, makanan, minuman, clothes, itu kan basic needs. Ini menarik bro. Kayak gini, baju kayak gini. Ini baju dari apa namanya? Lupa gue ya. Pokoknya ini baju kayak begini. Cotton gitu kan. Zaman dulu mahal bro. Zaman dulu banget mahal sekali. Itu butuh setahun kerja untuk bisa beli baju ini. Baju ini cuma murah kan, 100.000, 200.000 sekarang. Itu jadi ketika produktivitasnya tinggi sekali,
harga barang jadi murah. Jadi teori gue adalah nanti semuanya akan murah sekali karena pakai AI semua. Oh, makanan, minuman, baju Jadi murah, semua jadi murah turun ya? nanti. Iya. Karena kan cost gue rendah. Karena costnya rendah nanti, efisien sekali. Jadi mereka 24 jam, bertahan 24 jam dan efisien sekali. Oke. Tapi problemnya gini, manusia yang tidak pintar itu nggak dibutuhin, itu yang bahaya. Ada di partnya orang miskin lagi. Iya kan, Jadi, arogan, bodoh. jadi ketika lu males. demo-demo, wah, gue ganti lu. Jadi gue tuh juga sekarang lebih enak bro kalau di kantor. Contoh misalnya ada contoh karyawan ya, gue misalnya punya tim jurnalis atau apa, saya nggak mau kerja, nggak usah kerja, gue pakai AI, gue gantiin lu langsung sekarang. Dan kantor gue udah banyak diganti sama Justru AI. momentum ya. Iya. Kalau kita yang mecat kan kayaknya gimana gitu ya. Ini AI gue gantiin loh. Lu bisa lawan dia nggak? Contoh, gue misalnya punya sales nih misalnya. Gue nggak ada, tapi misalnya gue punya sales di divisi sales. Ini lu ngechatin orang, sama ini gue training AI agent gue untuk ngechatin orang. Lu kalau kalah sama ini gue pecat, udah selesai kan? Wah gila, dinaikin. Dan itu yang gue pakai terus di semua divisi gue itu kayak harus. Terus yang manusianya siapa? Semua level aja udah ke atas. Manusia Nah, itu. si level juga diganti nanti. Si level juga diganti. Si level juga diganti. CFO, CMO, Ganti. CBDO. Yes. Yang akan tersisa hanya pekerjaan yang mungkin butuh empati, butuh Apa? kreativitas. Gak banyak makanya gue bilang lu. Nggak akan banyak pekerjaan. Masa semua jadi founder bro? Jadi gue bukan jadi founder, nggak ada kerjaannya. Gue juga bilang ke depan kan gue nyari untung misalnya sekarang investasi gue Bitcoin, tapi gue tetap aktif di market kan. Gue tetap cari inefisiensi yang bisa gue lakukan kan. Itu udah nggak bisa lagi nanti 5 tahun lagi dan gue tahu sekarang itu nggak bisa. Kayak lu ke Holy Wings, berarti kan lu juga masih Betul. nyasar ke komoditi kan? Ada makanan, minuman. Itu pun juga akan berubah drastis bro. Restoran tuh kedepannya kayak Haidilao itu kan udah pakai robot sekarang. Haidilao udah pakai robot. Terus lu kenapa ke situ naruh duitnya? Boleh tahu nggak otak lu? Gini, kenapa gue taruh di Holy Wings? Itu adalah sebuah tempat. Ya, karena gue bilang ke lu yang paling berharga nanti kedepannya adalah atensi. Jadi currency paling berharga manusia itu bukan duit nanti, bukan capital, karena produktivitas sangat tinggi sekali dan harganya jadi rendah. Ini ada partnya dalam gue mainin game atensi itu. Dan lo pasti nggak mau bocorin sekarang kan? Iya, kelihatan dari jawaban-jawaban mata lo kan gue orang media. 20 tahun gue menjadi jurnalis dan juga orang media gitu ya. Jadi mana jawaban lu lugas, mana jawaban lu umpetin, gue tahu. Besides that itu bisnis yang very profitable dan di atas Bitcoin returnnya. Gitu. Jadi gini, investasi gue itu harus bisa ngalahin 11% dong. Iya. Dan harus bisa ngalahin 20-30 Bitcoin. Jawabannya Holy Wings ngalahin 30 Bitcoin gitu, simpel aja. Dan lu butuh ekosistem sih, community ya, gede kesana, atensi juga ada di sana, nggak cuma sekedar kafe misalnya. Betul. Ya. Masih banyak yang mau dikerjain. Nanti kita lihat gebrakannya ya.